anugerahkan kesehatan sampai hari ini. Kita boleh bersama-sama itu memuji dan menyembah Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Semua saudara baik-baik? Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya pada sore hari ini mengambil tema gaya hidup sesuai kebenarannya. Nah, di sini terambil dari kitab Mazmur 26. Kita sama-sama baca, saudara, mungkin dari ayatnya yang pertama dulu. Ya, kitab Mazmur ini ya adalah sebagai doa dan pujian yang diilhamkan oleh Roh, ya, untuk pujian, untuk syukur dan menyembah Tuhan. Di sini perikopnya doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dan dari Daud. Ayatnya yang pertama, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayatnya yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ayat ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran berarti hidup tidak ada dalam kepalsuan. Hidup jujur, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Dalam Mazmur 111 ayat 8 di situ dikatakan kebenaran dan kejujuran. Ya. Nah, jika iya katakanlah iya, jika tidak katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita belajar untuk hidup jujur, ya, tidak ada kebohongan lagi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita juga sudah diubahkan hidup kita dari yang lama dan sekarang kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi yang namanya dusta. Karena semua itu adalah pekerjaan si jahat, yaitu iblis. Nah, hidup kita juga harus apa saudara dalam ketulusan hati, ya. Nah, dalam ketulusan hati di sini firman Tuhan katakan tuluslah seperti merpati. Apa artinya saudara? Yaitu karena nilai-nilai dari burung merpati adalah melambangkan nilai moral dan sifat merpati itu adalah setia. Walaupun dia sudah terbang jauh saudara, tetapi dia ingat kembali untuk kembali pulang. Begitu juga kita saudara, kita semua umat yang berdosa. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua umat manusia berdosa dan semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kebenaran, ya, kebenaran itu menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Ya, jadi itu yang saya tadi maksud, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi dusta. Ya, karena perkataan kita adalah benar dan juga perbuatan kita adalah benar. Ya, Yesaya 32 ayat 17 dikatakan di sini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran? Di situ ada tumbuh damai sejahtera, saudara. Ya, jadi kita nggak ada lagi kebohongan. Karena kalau ada kebohongan dalam hati kita, maka kita ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita tidak akan bisa tenang, tidak akan ada damai sejahtera. Kalau kita juga berbuat dosa sampai sekarang, itu akan membuat kita juga tidak akan damai dan sejahtera, tidak akan bisa. Karena dosa dan kebenaran itu saling bertentangan, tidak akan bisa menyatu, saudara. Ya, nah
Gaya hidup sesuai dengan kebenaran yang dilakukan oleh Yesus sendiri, saudara. Ya, begitu juga dengan kita harus mempraktekkan kebenaran itu. Ya, jangan cuma bicara, oh ya saya hidup dalam kebenaran sekarang, tetapi kenyataan perbuatan tidak. Jadi tidak sesuai dengan perkataan. Ya, bukan cuma teori, tetapi kita praktekkan kebenaran itu, saudara. Semua itu harus selaras dengan gaya hidup kita, selaras dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan, ya, firman Tuhan demikianlah, ya, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dari apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ya, apa yang Tuhan sudah firmankan itu yang akan terjadi, saudara. Ya, nah, hidup sesuai dengan kebenaran, ya. Betapa pentingnya kita hidup semakin dekat dengan Yesus, sang kebenaran itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan yang membuat saya bertobat, saudara. Saya dulu juga tidak mengenal Yesus. Dulu saya tidak mengenal kebenaran. Dulu saya jauh dari kekudusan. Saya dulu sangat gelap hidup saya. Ya, saya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Nabi Isa Al-Masih. Ya, saya dari keturunan papa saya Manado, ibu saya dari Riau, dan bapak saya namanya Yohanes Tairas. Saya bersaksi sedikit ya, saudara. Ibu saya dari Riau dan fanatik sekali dengan keyakinan dan kepercayaan yang dulu. Nah, kemudian pada kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, ya, saya anak yang keempat dari 4 bersaudara, saya paling kecil. Nama saya lengkapnya Yohana Tairas, dan itu sebenarnya dikasih nama orang tua saya itu adalah singkatan namanya. Jadi Yo itu adalah dari Yohanes Tairas, dan H itu adalah Hanifah, ibu saya, dan Na itu adalah suster yang melahirkan saya, yang menolong melahirkan saya. Ternyata tidak kebetulan nama Yohana itu juga ada dalam nama di Alkitab. Jadi ya, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Nah, kemudian begitu saya hidup di dalam kepercayaan saya yang dulu, dan satu saat Tuhan izinkan terjadi, papa saya itu dulu kerja di oil company dan kemudian pulang ke Jakarta, kena kanker pita suara stadium 4. Karena papa saya dulu kebiasaannya merokok dan minum minuman keras. Ya, memang sudah papa saya sudah hijrah mengikuti ibu saya, tetapi tidak menjalankan 5 waktu. Nah, kemudian pada saat itu saya juga dalam kebingungan dan keluarga saya juga tidak percaya sama Tuhan Yesus, dan saya memikirkan bahwa saya dulu kan hidup dalam gelap, hidup dalam okultisme, dan saya percaya sekali dengan hal-hal yang orang-orang yang sudah mati itu, rohnya saya panggil untuk saya bicara kepada roh orang mati. Nah, begitulah gelapnya hidup saya dulu. Nah, kemudian saya dalam kebingungan papa saya sakit, saya mengusulkan atau mengajak papa saya berobat ke orang pintar. Dan kemudian papa saya bukannya semakin baik, tetapi batuk itu mengeluarkan darah dan kembali lagi masuk rumah sakit dan opname, keluar masuk beberapa kali. Dan pada saat saya membaca
iklan di surat kabar ada KKR Kesembuhan Ilahi. Nah, itu diadakan di Istora Senayan pada saat itu 3 hari berturut-turut. Saya tergerak dan digerakkan oleh Roh Kudus. Saya percaya itu dan saya membawa papa saya untuk menghadiri KKR itu dan minta didoakan supaya sembuh. Saya membawa hari pertama, sebelumnya saya juga sudah ceramah, saudara. Saya sudah mengikuti semua pengajaran saya yang dulu. Tapi saya harus masuk ke dalam ibadah orang Kristen pada saat itu, dan kemudian saya bawa papa saya. Hari pertama didoakan tidak ada kesembuhan, tidak ada terjadi mukjizat. Tapi saya hari pertama saya sudah mendengar pujian yang sudah menyentuh saya. Dan lewat pujian itu saya menangis dan saya tidak tahu perasaan saya pada saat itu, saya nggak bisa mengutarakannya, saudara. Ya, nah hari kedua saya datang lagi untuk satu tujuan, untuk juga kesembuhan. Ternyata juga tidak ada kesembuhan. Tetapi ketika hari kedua, begitu firman Tuhan diberitakan, di situ saya menangis dan di situ saya mendengar firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara, ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, ya, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Saudara, saya di situ saya tidak ada alasan lagi untuk terima Yesus, tapi saya penasaran ayat mana yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, hari ketiga saya datang lagi juga tidak ada kesembuhan karena iman kami tidak kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak ada mukjizat kesembuhan terjadi. Setelah itu seminggu kemudian ada seminar kitab suci yang lama dan juga Alkitab. Saya membawa dua-duanya, saya mau tahu ayat mana yang mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di situ Tuhan jawab yang selama ini saya berdoa, Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, Tuhan Yesus menjawab, ya, di Yohanes 14 ayat 6 itu, saudara. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, saudara. Di situ saya bertobat, saudara, dan saya itu lagi ayat firman yang lebih menguatkan saya lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, saya nggak bisa lagi kalau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya diselamatkan. Hanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Disitulah saya bertobat dan saya minta dibaptis. Dan kemudian saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan juga banyak sekali dari keluarga saya menentang saya. Dan saya tidak diakui sebagai keluarga lagi. Tetapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus. Walaupun semua orang meninggalkan saya, tetapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya. Dan keluarga juga katakan, kamu tidak akan menerima warisan lagi dari keluarga. Enggak apa-apa, warisan saya dari kerajaan surga. Nah, itulah selama saya mengiring Tuhan Yesus, awalnya tidak mudah, saudara. Banyak pertentangan. Saya mau ikut pelayanan, saya ditolak, ya, saya dicemooh. Karena saya dulu kan
pemain film, ya saudara, dari tahun 80-an. Tetapi sebelum tahun 80-an, tahun 75 itu saya sudah jadi model, sudah jadi putri Kawanua, putri Jakarta runner up, dan juga saya film pertama tahun 1978 dan kemudian terus sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi semua itu dulu, saudara, saya tidak bisa menikmati semuanya itu karena saya pikir tidak ada gunanya untuk saya kalau saya tidak mengenal Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Nah, kemudian pada tahun 87 itu saya bertobat dan di situ saya tidak ada mentor dan tidak ada yang membimbing saya, sehingga saya hanya berjalan sendiri dan kemudian saya jatuh bangun saudara, dan kemudian terakhir saya belajar firman Tuhan, saya sekolah teologi dan saya melayani Tuhan sampai sekarang, puji Tuhan. Semua ini bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya, selagi saya dulu naik daun dan nama yang terkenal, populer, di situ Tuhan panggil saya untuk melayani Dia. Puji Tuhan, saudara. Tidak semua kita terpanggil, tetapi saya berbangga, saya bangga punya Tuhan Yesus yang sudah memilih saya dan memanggil saya untuk menjadi anaknya, untuk menjadi murid Kristus. Puji Tuhan. Ya, dan kita bersyukur kita semua punya proses masing-masing. Kita punya masa lalu masing-masing. Masa lalu saya sangat gelap, ya, tetapi Tuhan pindahkan saya dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari kutuk menjadi berkat, dari kematian kepada hidup yang kekal. Saya mengalami perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Ya, mungkin tidak dialami oleh yang lain, tetapi saya alami sangat-sangat perubahan hidup itu saya rasakan sekali. Karena yang lama itu saya sia-sia, karena dulu saya selalu berdoa, Tuhan, kenapa saya berbuat dosa, Tuhan tidak tidak cegah gitu. Tetapi sekarang saya baru mengerti, ya, semua itu ada waktunya Tuhan, ada rencana Tuhan. Ya, papa saya tidak sembuh sampai dipanggil Tuhan, tapi rencana Tuhan di balik itu lebih besar karena Tuhan akan membawa jiwa-jiwa, membawa saya dan papa saya sebelum dipanggil Tuhan sudah terima Tuhan Yesus kembali sebagai Tuhan dan gembalanya yang baik. Dan saya percaya dia juga sudah diselamatkan oleh Tuhan karena sebelum papa saya menyerahkan nyawanya, saya tanya, saya sudah bertobat pada waktu itu, saya buka kitab Mazmur. Saya nggak tahu baca Alkitab dari mana, saudara, awalnya, tetapi saya buka, begitu terbuka kitab Mazmur. Jadi saya teringat, saya bawakan kitab Mazmur pada sore hari ini, saya teringat, saudara, ya, bahwa papa saya tanya, Papa mau yang mana? Papa mau hidup selamanya kekal atau Papa mau binasa? Terus Papa bilang, Papa ngangguk, mau terima Yesus. Papa saya ngangguk karena sudah nggak bisa bicara, karena sudah dibolongi, dilubangi, dia punya tenggorokan untuk operasi ambil kankernya di pita suara, saudara. Nah itulah Papa saya dipanggil Tuhan. Dan juga 4 tahun lalu ibu saya juga seperti itu. Saya sudah injili ibu saya juga, saudara. Dan sebelum ibu saya juga dipanggil Tuhan, ibu saya juga sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Dan semua ini karena rencana Tuhan untuk saya dan semua keluarga saya. Dan memang semua keluarga saya sekarang belum semua percaya Yesus, tetapi saya percaya satu orang percaya seluruh rumah akan diselamatkan Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, kita lanjutkan, saudara. Ya. Nah, gaya hidup, ya. Tadi saya katakan sesuai dengan kebenaran yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya, betapa pentingnya kita hidup
semakin dekat dengan Yesus sang kebenaran itu. Ya, mengenal yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan tinggal di dalam yang benar, tinggal di dalam Yesus. Ya, aku di dalam engkau dan engkau ada di dalamku. Begitu, saudara. Ya, nah, manusia dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, kita yang sudah dibenarkan dan diselamatkan, kita juga harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menceritakan ya keselamatan dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan ada kesaksian. Setiap hari kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita yang sudah dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, di sini gaya hidup yang dapat atau harus bagaimana yang diterapkan oleh orang Kristen, saudara. Ya, yang pertama, gaya hidup sesuai dengan kebenaran atau firman. Karena kebenaran itu adalah firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bersatu dengan Roh Kudus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar. Makanya kita harus selalu membaca firman Tuhan. Ya, dan memiliki gaya hidup selaras dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya. Dan menjadi pelaku firman dan menjadi teladan dalam hidup benar dan tidak kompromi dengan dosa. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, saudara, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Kita diingatkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kepada manusia lagi. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin, saudara? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang dikehendaki dan akan kamu menerimanya. Ya, minta apa saja. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, dengan tidak berpura-pura, tadi seperti yang kita baca di firman Tuhan, ya, saudara. Daud mengatakan, ya, bahwa ujilah aku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Ujilah aku, inilah aku Tuhan. Ya. Dengan keberadaanku seperti sekarang ini, pakailah hidupku sebagai alatmu, utuslah aku Tuhan. Ya. Nah, saudara, menjadi pelaku firman dan menjadi teladan dalam hidup benar dan tidak kompromi dengan dosa. Tidak pernah lagi kompromi dengan dosa, saudara. Hindarkan gaya hidup mewah. Dulu saya kurang apa? Ya, saya sebagai artis, saudara. Ya, saya sudah punya semuanya.
nama yang besar, nama yang terkenal, populer, ya, secara materi ada, hidup sehat, kurang apa saudara? Tetapi kenapa hati saya kosong? Karena saya tidak mengenal, karena saya tidak ada Tuhan Yesus di dalam hati saya pada saat itu. Makanya saya hidup berfoya-foya, hidup bermewah-mewah, menghabiskan semua apa yang saya dapat. Ya. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus izinkan itu semua nol, saudara. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang sumber berkat itu, sumber segala-galanya, yang memberikan kelimpahan dari segala sesuatu, saudara. Ya, dulu yang saya punya Tuhan gantikan, dulu yang pernah hilang Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan manusia, tapi hanya fokus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, menjadi gaya hidup seperti teladan Tuhan Yesus. Ya, nah, jikalau kita tinggal di dalam Aku, ya, Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, kita berbuah-buah banyak. Kita berbuah-buah banyak, saudara. Buahnya ada kasih, damai, sejahtera, saudara. Sukacita itu belum pernah dulu saya rasakan. Sekarang saya rasakan semua buah-buah roh, penguasaan diri. Dulu gampang emosi, sekarang tidak. Sekarang sabar. Jadi kita hidup tidak sama lagi seperti yang dulu. Ada amin, saudara ya. Itu yang pertama, gaya hidup sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, gaya hidup dalam kekudusan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 2 di sini dikatakan orang-orang yang dipilih sesuai rencana Bapa Tuhan kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Oleh bilur-bilurnya semua kita sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Saudara, ya, orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Bapa, saya dan saudara sudah dipilih ya di dalam rencana Bapa. Hiduplah dalam kekudusan. Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Tuhan melihat apa yang ada dalam pikiran kita. Kita nggak bisa membohongi Tuhan. Kita bisa membohongi manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Amin, saudara. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan akan tahu. Ya, dosa adalah hukuman Tuhan. Ya, kita akan membayar harga dosa yang kita lakukan. Ya, dan kita akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita di pengadilan tahta Kristus nanti. Amin, saudara. Ada amin? Ya. Amin, amin, amin. Saudara. Ya. Jadi kita diminta supaya taat kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, Imamat 20 ayat 26 di sini dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu jadi milikku, kata Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah dipisahkan. Ya, kita ini orang-orang yang sudah dikuduskan. Berarti kita sudah dipisahkan dari yang jahat. Ya, seperti gandum dan ilalang sudah dipisahkan. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mencontoh gaya hidup para rasul. Ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ya, nanti saudara baca, saudara ya. Di situ bagaimana para rasul bertekun. Itu gaya hidup para rasul pada zaman itu, gereja yang mula-mula, saudara. Ya, bertekun, bersekutu. Ya, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya ya, untuk memuji dan
menyembah Tuhan, ya, dan mempunyai gaya hidup yang bersatu sebagai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang memisahkan, saudara. Tidak ada yang memisahkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Ya, kita bersatu, saling bergandengan tangan, karena dalam kesatuan ada power, ada kekuatan dari Tuhan, ada kuasa. Ya, amin, saudara ya. Nah, kemudian, ya, kenapa kita harus mencontoh gaya hidup para rasul, yaitu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Kita juga bisa, saudara, ya, karena kita sudah diberi kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk mengadakan mukjizat dan tanda. Amin. Dan kemudian, ya, gaya hidup bertekun dan sehati. Bertekun dengan sehati, saudara, sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Kemudian, ya, selalu bersukacita dan dengan tulus hati. Itu tadi, dengan tulus hati. Tadi saya sudah katakan, ya, hidup dalam ketulusan. Ini yang menjadi gaya hidup kita, yang kita contoh dari para rasul pada gereja yang mula-mula. Ya, kita teruskan lagi, saudara. Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi gaya hidup sesuai dengan kebenaran dan firman Tuhan. Yang kedua, gaya hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, gaya hidup untuk menjadi berkat. Apa itu? Ya, gaya hidup untuk menjadi berkat. Berkat atau menjadi berkat ini kehendak Tuhan. Ya. Kisah para rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa maksudnya? Kita memberi apa yang ada pada kita, bukan kita menerima dari orang, saudara. Kita memberi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Tuhan Yesus mau mengingatkan supaya kita dapat memberkati, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu maksudnya, saudara. Ya. Kita diberkati kan kita menerima, saudara. Tetapi kita bukan untuk kita miliki sendiri apa yang kita terima dari Tuhan. Berkat itu kita akan salurkan juga untuk memberkati orang lain. Ingat hukum yang utama dan yang kedua. Hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang vertikal dan horizontal, saudara. Ya, jadi kita jangan lupa. Begitu kita diberkati Tuhan, kita lupa. Ya, kalau berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Ya, saudara. Nah, ya, menjadi berkat bagi orang lain seperti teladan yang diberikan kepada dari Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini benih berbicara soal bibit awal dari pertumbuhan. Kita menanam sesuatu pasti dari bibit, saudara. Ya, dari bibit baru nanti ada pertumbuhan. Ya. Benih untuk ditabur. Benih apa itu? Benih firman Tuhan. Amin. Ya, setiap apa yang kita terima tidak kita gunakan untuk sendiri, tetapi disalurkan kepada orang lain, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani yang kita terima dari Tuhan. Ya, berkat Tuhan yang ditaburkan kembali, ya, yang ditaburkan kembali sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita taburkan lagi, saudara. Ya. Berkat Tuhan yang ditaburkan, saudara, kepada kita, kita taburkan kembali dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mengerti sampai di situ, saudara ya? Nah,
Oleh sebab itu, janganlah berhenti menabur benih Tuhan. Janganlah berhenti untuk menginjil. Janganlah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, saudara. Ya. Karena apa? Jika kita menabur benih yang baik, maka Tuhan pun akan memberikan pertumbuhan dan memberikan hasil yang baik. Ya. Nah, tabur benih firman Tuhan yaitu untuk apa? Ya bersaksi, saudara. Bersaksi, kita menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan keselamatan dari Tuhan seperti saya tadi. Ya, proses saya dijamah Tuhan lewat satu pujian, saudara. Karena kita tahu Yesus bertahta di atas pujian, dan pujian itu ada kuasa. Ya. Nah, itu saudara, kita semua ada proses sehingga kita sampai hari ini menjadi seperti saat ini, saudara. Ya. Ya. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, tidak dinikmati sendiri. Nah, sudahkah kita hidup dalam kebenaran sekarang, saudara? Kita sudah mengenakan manusia baru yang sudah diciptakan menurut kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, kita bagikan kasih Bapa kepada orang lain. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, kita juga terbeban untuk menyelamatkan orang lain. Saya juga ingin, saudara, keluarga saya juga diselamatkan. Dan saya percaya Tuhan punya waktu. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, ya. Dan saya terus berdoa. Karena doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar semua doa-doa kita yang kita panjatkan di dalam nama Dia, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Saudara, adalah lebih berharga dan berbahagia memberi daripada menerima, sehingga hidup kita menjadi gambaran wujud Tuhan. Kita ini adalah gambaran wujud Tuhan. Kitab yang terbuka. Nah, saudara, kita ini adalah alatnya Tuhan. Kita nggak boleh egois. Sesuatu yang kita dapatkan untuk kita sendiri. Tidak bisa, nggak mau berbagi kepada orang lain. Dulu saya gitu, saudara. Saya tidak mau berbagi kepada orang lain. Saya keep sendiri. Saya menikmati sendiri. Tetapi kita yang sudah diubahkan, ya, kita tidak seperti dulu lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dari hari ke sehari, saudara. Karena firman Tuhan ini hidup. Firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Firman ini, firman Tuhan yang memerdekakan kita. Marilah kita hidup gaya hidup dalam kekudusan. Ya. Gaya hidup untuk menjadi berkat. 3 poin yang kita belajar sore hari ini. Karena kita hidup, tetapi bukan lagi kita sendiri yang hidup, saudara. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya kita hidup ini dikendalikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Ya. Kita sudah diarahkan, kita sudah dipimpin, kita sudah dibimbing kepada kebenaran. Kita sudah tahu kebenaran. Jangan lagi kita berbuat hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Ya. Dan hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Bapa yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita, saudara. Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua, saya dan saudara.
Dia mencurahkan darahnya yang kudus, menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk keselamatan jiwa kita. Saudara, dulu saya nggak mengenal itu, saudara. Masa Tuhan beranak? Masa Tuhan ada anak? Dan Tuhan adalah roh. Ya, Tuhan adalah roh. Dan semua kitab mengakui bahwa Tuhan itu roh. Ya, saudara. Nah, marilah kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Ya, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi beban dalam hidup kita, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus sudah ambil alih semua, seluruh kehidupan kita Tuhan sudah ambil alih. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang hidup di dalam kita, yang menerangi jalan hidup kita. Karena Yesus adalah terang dunia. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Ya, hendaklah kita kuat dalam menghadapi kesulitan, saudara. Ya, hendaklah kita kuat. Akhir-akhir ini, saudara. Pada zaman di mana akhir zaman ini, saudara, Rasul Paulus menggambarkan akan terjadi, akan menjadi masa-masa yang krisis dalam kasih. Kita sudah hidup seperti sendiri-sendiri sekarang, saudara. Ya, sejak pandemi COVID-19, kita banyak di rumah. Ya, selama 2 tahun. Kita tidak keluar rumah, saudara. Ya. Nah, itu yang membuat kita miskin ataupun kurang di dalam kasih. Ya. Nah, Rasul Paulus katakan, masa di mana makin hari makin sukar. Kita merasakannya, saudara. Bertambah keras hidup ini. Yang membuat hidup kita atau gaya hidup, lifestyle kita, orang percaya penuh dengan ujian. Makanya tadi, ya, firman Tuhan katakan tadi, ya, di yang awal, yang kita katakan di dalam Mazmur 26, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga tadi, saudara, yang kita baca tadi, ya, bahwa ujilah aku ini, Tuhan. Ya, kita dalam pengujian, saudara, akhir-akhir ini. Tetapi kita harus kuat dan kita harus teguh. Ya. Jangan bimbang. Ya. Jangan takut. Karena Tuhan Yesus berjanji tidak sekali-kali membiarkan kita. Tidak sekali-kali meninggalkan kita. Ya. Kita tidak hidup sendiri. Kita ada Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Ya, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Tuhan Yesus, Roh Kudus menghibur kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemampuan untuk kita menjalani hidup ke depan. Kita nggak tahu hari-hari ke depan kita seperti apa. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman, saudara. Ya, nah, hiduplah senantiasa di dalam kekuatan dari Tuhan. Memang kadang-kadang kita panik, saudara, menghadapi situasi seperti ini. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, ya, jangan takut. Kalau kita takut, seperti Petrus jalan di atas air, ketika dia merasa takut, dia tenggelam. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, Tuhan menolong dengan tangannya yang berkuasa dan tangan Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Jadi, begitulah firman Tuhan, saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita, sekali-kali pun tidak akan. Dia ada di sini. Dia ada bagi kita. Dia ada di dalam hati kita.
Amin, saudara. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk hambanya, Ibu Ana Kaira. Boleh tutup dalam doa, Bu. Kita berdoa, saudara. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua pada sore hari ini ya Tuhan. Supaya kami tidak takut, supaya kami tidak gentar, supaya kami tidak cemas, supaya kami tidak bimbang dan ragu, tetapi kami dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menjadikan firman-Mu ini menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Kami mau menjadikan gaya hidup kami hidup dalam kekudusan. Dan kami mau menjadikan gaya hidup kami ini untuk menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memberkati kita semuanya. Amin.